Lah ini jelas-jelas Mas Gibran lolos jadi cawapres itu karena keputusan di MK. Lah bila mereka terbukti melakukan pelanggaran etik berat atas masalah gugatan ini, tandanya jabatan cawapres itu penodaan etik berat. Ya kudune ngono, kok ora cerdas. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol ya, ngopini politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Ini gayangnya pilpres, usaknya pilpres. Ini bisa disaingi dengan gemuruhnya tim usia 17 dalam pertandingan Piala Dunia ini. Jadi perhatian ini seluruh bangsa Indonesia untuk mendoakan tim muda Indonesia ini. Ya, kita harus ucapkan terima kasih kepada tim usia 17 kita ini yang semalam berjibaku berusaha menang loh. Tapi akhirnya ya hasilnya imbang. Ya gak apa-apa, meskipun Om Begawan kecewa, tapi ya tak menyalahkan. Loh, sudah begitu ngototnya. Kalian sudah berjuang dengan segenap tenaga, dengan tanpa mudah menyerah. Ini bangga ini Om Begawan ini pada Garuda Muda ini. Generasi muda tanpa cawe-cawe bapaknya bisa mengimbangi musuhnya yang lebih kuat loh. Nah, yang kedua ini, ini saya mau masuk masalah pilpres. Capres, copres, capres ini. Ini saya ucapkan selamat ini pada pasangan Amin. Pak Anies dan Caimin nih, capres, cawapres, koalisi perubahan yang lama tidak saya bahas. Ya akhirnya nemu kapten timnasnya. Ya, akhirnya ada yang mau juga itu jadi ketua tim pemenangannya. Tak kira dora gelem. Lah ame gelem kalau kalah malah nanti bikin malu ya oke sing mau. Track recordnya jadi buruk nanti ya. Selamat ini pada Pak Syawgi Alaidrus. Itu kapten timnasnya Pak Amin, Amin itu. Caimin sama Mas Anies ini. Pak Saigi itu saya belum kenal. Nggak kenal itu, belum pernah dengar namanya itu. Lah monggo di googling aja. Di Google. Soalnya secara umum belum pernah dengar nama itu Om Begawan itu. Ya belum peken lah. Nah, nama sekjennya ini sekjen timnasnya Amin ini ada Bu Novita Dewi dengan bendera Pak Gede Noviade. Nah, keduanya siapa? Aku ora ngerti. Om Begawan ora paham. Ya meski begitu, tak jamin itu keduanya itu dikenal baik. Bahkan sangat baik oleh keluarganya sendiri minimal itu. Lah kalau sama kita, saya belum pernah kenal, belum pernah tahu ya mau bilang baik, pripun ora ngerti lah. Nah, dari awal itu loh. Koalisi perubahan ya kadang-kadang sok-sokan nyebut kandidat timnasnya ada nama Kiai Said Agil lah, ada Bu Kofifah lah, ada Bu Susi Pujiastuti lah. Sampai nama bintang film Dian Sastro juga disebut itu loh. Yang cantik menawan itu. Lambo itu cuma mungkin loh. Nggo ramen-ramen aja itu. Jebule ya mau nggo ramen-ramen aja. Buat huri-hurian gitu loh. Menyemarakkan para anggota, kader dan simpatisan koalisi perubahan. Ya enggak apa-apa, ini namanya ajang pemilu pilpres. Nah, kenyataannya ya nanti kalau mau cuma dibohongi, dihapus ya repot. Nama-nama itu tidak sudi mau merapat ke koalisi Amin. Setidaknya itu menandakan mereka paham dan ngerti lah. Diajak hanya mau dijebak, ditawari hanya mau dibohongi, ya mau dirukrit biar manut. Tapi orang kita ngerti bener, bila bergabung malah bisa jadi gelundung. Tapi ya tetap kita dukung untuk tetap ikut dalam kontestasi pilpres tahun depan. Hari ini akan ada pengundian nomor urut capres-cawapres. Wah, tapi sayangnya ya, acaranya tuh malam itu loh. Ya jadi buat besok aja lah, topik akan saya bahas besok.
Mungkin pas konten ini tayang, sudah selesai itu acara pengundiannya. Om Begawan ingin nyoroti pernyataan Gibran. Seperti apa itu? Nah ini saya juga mau nyoroti juga itu. Pernyataan Gibran waktu safari di Lampung. Iya ini saya kok tiba-tiba inget Gibran ini. inget kata-katanya itu. Kata-katanya di Lampung itu. Dia bilang begini nih. Kalau mereka ada yang nyinyir terus dan tidak berhenti memfitnah, berarti mereka itu panik dan takut kalah. ini ngomongnya Gibran di Lampung nih. Halo Mas Gibran, tolong sebutkan dong, nyinyirnya itu di mana dan fitnahnya itu seperti apa? Ya, jangan ngomong tok loh. Lalu siapa yang panik dan takut kalah? Siapa? Pak Ganjar Pranowo sama Pak Mahfud. Ya udah mungkin loh, balihonya dicopoti aja tenang-tenang saja. Dalam mengaruhi kehidupan, kekalahan itu sudah bagian perjalanan manusia, Mas. Ora popo, ora takut, ora deg-degan. Ya harus diakui lah. Selama 5 kali ikut kontestasi, Pak Jokowi tidak pernah kalah, bener. Maka jenengan bilang begitu. Atau mungkin jenengan pede karena anak presiden gitu loh. Tapi apakah kemenangan itu murni karena kemampuannya? Karena kekuatan dirinya? Karena kehebatan Pak Jokowi? Atau kehebatan Mas Gibran? Waktu jenengan 1 kali ikut pilwalkot di Solo. Jangan nuduh begitulah. Nggak bagus loh. Jangan ngomong kayak ngono. Rapi. Ayo kita ramaikan. Demokrasi dengan perdebatan yang cerdas. Dan punya makna. Sebut saja siapa yang nyinyir. Dan apa nyinyirannya. Katakan. Nanti biar saya sebarkan masyarakat biar paham. Nah itu kan namanya jenengan yang fitnah sendiri. Iya toh. Lah khusus ngompol yang saya sampaikan. Dan para ngompol setia. Sangat paham. Konten ini anti nyinyir. Dan anti fitnah. Ngompol itu hanya mengupas hal-hal krusial yang memang harus disorot dengan tajam. Dikritik dengan benar. Bedakan loh nyinyir dengan kritik. Masa nggak paham? Calon wakil presiden harus paham loh. Bedakan fitnah dengan fakta. Nah misalnya ini. Waktu Gibran lolos jadi cawapres. Memang legal, bener. Ora popo. Tapi apakah prosesnya itu sesuai etika dan tanpa kepentingan? Sudahlah, jawab jujur saja. Nah tolong itu para pendukung Koalisi Indonesia Maju. Tanya dan nilai sendiri dengan hati nurani, dengan kebenaran dan kejujuran. Ojo karena romantisme saja. Apakah gugatan batas usia itu bebas kepentingan? Tidak berkaitan dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Ayolah jawab dengan jujur. Ora mungkin. Pasti ada kepentingan, ada hubungannya. Gugatan yang dikabulkan itu nomor 90. Yang mendaftarkan gugatan namanya Almas siapa gitu, lupa ngangel mau jenenge itu. Kuliah di UNSA, Universitas Surakarta, bukan Universitas Negeri Surakarta loh ya. Kalau Universitas Surakarta itu UNSA, kalau Universitas Negeri Surakarta UNS. UNSA itu di timurnya UNS. Ini harus tahu ini masyarakat itu. Dan berdasarkan data, UNSA salah satu konsultan media punyanya Mas Gibran. Selain itu, bapaknya Almas itu namanya Buyamin. Ingat loh, Buyamin. Bukan Benyamin loh. Atau Bunyamin loh. Beda lagi nih. Kalau Benyamin itu nama almarhum seniman Betawi yang melegenda. Sidul anak Betawi, sidul anak sekolahan itu mesti ingat. Nah, Buyamin ini dari dulu koordinatornya MAKI. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, rumahnya di Solo. Saya tahu itu. Di daerah Jebres, Surakarta itu. Mau tahu dia lulusan Fakultas Hukum di mana? Di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat awal memulai karirnya, Mas Buyamin ini masih tinggal di Solo. Nah, pada masa awal Pak Jokowi wali kota, mungkin Mas Buyamin masih di Solo itu. Om Begawan tidak mau nuduh loh. Apakah ada kaitannya antara Pak Buyamin dengan Pak Jokowi? Monggo dinilai sendiri. Aku nggak mau nuduh nanti dikira fitnah itu. Lalu Gibran juga nyebut dengan adanya fitnah. Ini bahaya ini. Fitnah yang bagaimana ini? Karepe opo? Karepe bagaimana? Maksudnya apa? Jelaskan sekalian. Apa fitnah yang pernah dilontarkan?
yang pernah diucapkan. Lah kalau kalian pengkhianat dan melakukan pembangkangan pada PDIP, partai yang membesarkan panjenengan, yang melahirkan panjenengan, yang membela panjenengan, yang mendukung panjenengan jadi wali kota dan bapak panjenengan. Salahnya di mana? Datang tampak muka, pulang tampak punggung, gak ada. Itu sikap kesatria sejati harusnya. Apakah itu dilakukan juga oleh Pak Jokowi, Gibran, dan Mas Bobi? Enggak kan sampai sekarang. Ini bukan fitnah. Apakah gara-gara kami menyebut pengkhianat dan pembangkang lalu malah kami disebut memfitnah? Ya enggak, ini fakta. Lalu apa kata yang pantas untuk panjenengan? Beludus, nonton tanpa karcis, ora pamitan, tinggal glong-glong, tinggal gelanggang, colong melayu. Itu kalau bahasa Jawanya itu. Dalam Islam itu disebut juga munafik. Wah, itu jauh lebih keras dan ekstrim, kejam itu. Tapi kami tidak akan menyebut kata-kata munafik. Apalagi Mas Gibran malah belagu ini saat ini nih. Iya ini, saya pikir anak muda yang sangat belagu ini, yang sangat berani, keladuk, ngelonjak. Itu mengomentari pernyataan Bu Mega loh. Yang disebut neneknya itu malahan bukannya hanya ibunya. Yang bilang potensi kecurangan pemilu itu loh. Wali Kota Solo ini bilang, laporkan saja ke Bawaslu. Nantang sama Mbak Mega. Elah mas ini. Ngenes saya ini, prihatin ini. Lah paman benjenengan saja loh, yang ketua MK terbukti menyalahi kode etik berat. Akhirnya dicopot dari jabatannya. Lah Mas Gibran kayak gitu merasa nggak ada hubungannya piye itu dengan status cawapres itu. Nek saya atau anak saya di posisi panjenengan, jujur ini, saya pilih takon mundur. Mundur aja lah. Ini bukan perkara kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Bukan soal nanti dipek, diambil orang lain. Tapi ini tentang pride, harga diri. Manusia itu yang terpenting adalah harga diri. Jabatan, harta benda itu orang penting. Duwe kuwi wis biasa. Nek wis ora duwe harga diri, mati ora, urip ora. Hidup enggak, mati enggak itu kalau enggak punya harga diri. Dan ingat itu Mas Gibran. Mas Gibran itu mendaftarkan sebagai cawapres itu tanggal 25 Oktober loh. Sedangkan KPU itu baru merevisi undang-undang aturan KPU tentang batas cawapres itu tanggal 3 November. Nah ini jelas-jelas Mas Gibran lolos jadi cawapres itu karena keputusan di MK. Lah bila mereka terbukti melakukan pelanggaran etik berat atas masalah gugatan ini, tandanya jabatan cawapres itu penodaan etik berat. Ya kudune ngono, kok ora cerdas. Yang kayak gituan kok ya mau diteruskan ini. Masyarakat disuguhi hal-hal yang tidak baik, teladan yang jelek seperti ini. Cilaka masyarakat ini. Ini mau dilanjutkan. Bukankah itu bisa dipersepsikan Gibran dan seluruh perangkat di Koalisi Indonesia Maju? Harusnya bisa. Mbah ini kenapa enggak? Apa wis deprok karena ketakutan dan sebagainya. Setuju dengan pelanggaran etik. Bahaya no. Hanya demi jabatan. Setuju dengan pembohongan publik, pembohongan hukum. Aduh. Lah kalau hanya bila mengejar kekuasaan saja, etika dan norma dilanggar tanpa merasa bersalah. Lah bagaimana mereka mau memikirkan kita semua rakyat jelata ini, bangsa Indonesia yang luas ini. Wah, kelipuk loh. Nggak mungkin akan terjadi. Aku orang ngelek-elek loh mas. Ini ngelek, saya begawan hanya memperingatkan. Benora keladuk, benora kedodo. Alam akan bicara dengan sendirinya nanti. Hati-hati nih. Kami ini sama sekali tidak panik. Apalagi takut kalah. Secara pribadi Om Begawan bukan kader atau simpatisan partai tertentu. Meskipun dulu ngurusi partai nanti bengep. Tapi sekarang enggak. Tapi Om Begawan harus sampaikan ini kepada kontestasi pemilu kali ini. Kepada masyarakat tentunya. Kita dipertontonkan sikap penguasa yang jumawa, yang kemaki, yang kemelinti, penguasa yang gila tahta, penguasa yang ijo pada harta, penguasa yang lupa pada cinta rakyatnya. Hidup dan kehidupan itu kadang tidak berdiri sendiri, Mas. Bukankah Mas Gibran ngerti toh? Sebuah ungkapan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jika penguasa banyak menyakiti hati rakyat,
maka doa-doa rakyat yang tersakiti bisa jadi diijabahi, dikabulkan oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Dan jangan pernah sekalipun kalian menyesali hal itu. Ini peringatan dari Begawan. Karena memilih pemimpin itu bukan hanya yang terbaik, Mas, tetapi mencegah yang jahat berkuasa. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam Begawan, salam Ngompol, dadah.